Usia tak menghalangi kecintaannya akan seni rupa. Seorang perupa, berusia 72 tahun bangun rumah baca dan galeri seni di rumahnya. Dengan tujuan, mengajak generasi baru di sekitar daerahnya untuk lebih mengenal seni rupa. Karya lukis berbagai aliran penuh makna, tertuang dalam kertas kanvas, rupa-rupa metafora divisualisasikan sebagai kritik sejumlah situasi yang terjadi saat ini. Bukan hanya dalam lukisan, seniman yang tak jumawa ini pun membuat patung Dewi Keadilan tanpa muka, dengan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar rumahnya. Pesan yang menggambarkan bahwa keadilan di negeri ini pun sangat memprihatinkan. Segala seni tersebut merupakan buah tangan kreatif dari Ari Susiwa Manangisi, pria kelahiran Lubuk Linggau, tahun 1952, kini menetap di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pria sederhana memiliki segudang prestasi ini, tak silau dengan pencapaian yang telah diraihnya. Karya perupa ini telah dibeli oleh kolektor dari mancanegara. Bahkan, beberapa kali lukisan Ari menghiasi dinding Museum Indonesia dalam sejumlah pameran. Bahkan, coretannya yang bertema ngitung receh, dimenangkan oleh Menteri Riset dan Teknologi Hatta Rajasa dalam pameran lelang amal tahun 2003 silam. Karena kecintaannya akan seni rupa, beliau membuat rumah baca yang dinamai Half Gallery. Di ruang ini, diskusi seni rupa dilakukan oleh komunitas yang dinamakan Rewang Seni Mesuji. Dengan generasi muda sekitar, Ari kerap berbagi pengalaman dan ilmu yang dimilikinya. Sebab, di usia yang telah menua, ia ingin beribadah melalui seni rupa. Harapannya, generasi setelahnya dapat menciptakan karya yang mendidik dan membangun sumber daya manusia melalui seni rupa. Menurut Ari, seni bukan hanya memvisualisasikan objek dalam lukisan, melainkan pesan yang terkandung di dalamnya juga sebagai dakwah yang harus ditularkan ke generasi mendatang agar tak terputus. Seni rupa matra yang sudah diakui dunia, yang ternyata kalau kita masuk situ justru kita bisa menemukan pencerahan dari pelajaran mengolah rasa, menambah kepekaan. Akhirnya kita dalam perjalanannya itu mengamati, otomatis dalam pengamatan pasti timbul pertanyaan. Saya juga bertanya, untuk apa sih pintar melukis, pintar gambar, atau banyak yang lain. Tapi ketika tahu tujuannya adalah kepekaan rasa, mengenal siapa pencipta itu, situ ya tambah nyaman gitu. Berjalan di dunia seni rupa itu tambah nyaman. Pernah dulu bilang sebenarnya kita tuh sama dengan dai, tapi cara dakwahnya itu dengan gambar. Nah, kalau udah bisa berceramah dari gambar itu pun ada manfaatnya seni rupa itu, bukan sekedar bagus-bagus untuk pajangan. Kalian yang mulai dari peralihan zaman, dari biasa-biasa menjadi teknologi canggih, terus bertambah canggih, bertambah banyak kemudahan. Dulu saya mulai seni rupa, mulai bergiat di seni itu boleh dikata di alam yang masih gelap gulita, masih susah bahan, susah alat, susah pemasaran, apalagi sampai susah jual. Udah dialami semua. Kalian yang hidup di zaman penuh kemudahan ini, Mbok ya jangan tidur lagi loh, jangan lama-lama tidurnya. Segera berbenah diri, menyiapkan, justru harusnya lebih cerdas, lebih giat, lebih segala macam dari orang-orang dulu, lebih berprestasi dari orang dulu, atau dalam seni rupanya lebih berkarya yang lebih dari orang-orang dulu. Pencapaian puncaknya itu bukan sebutan maestro apa, tapi justru orang bisa tercerahkan dari lukisan yang apa kita buat itu dengan mudah, komunikatif ya antara lukisan dan audien itu. Nah itu dia puncak suksesnya sebenarnya, bukannya cuannya atau sebutan itu. Karena terakhir itu yang
saya butuhkan kalau bisa. Enggak, karena bukan kurang diri Pak, karena Bapak punya passion sendiri. Artinya Bapak punya Semuanya masuk ke dalam kontemporer. Dari Lampung, Tinus MTV melaporkan.